Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Lewat renungan firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu, kita diingatkan betapa luar biasanya cinta Allah kepada kita para umatnya. Tanpa melihat bagaimana kondisi kita. Dan hal itu diperlihatkan lewat cerita cinta antara Allah dan Israel. Dan pada saat ini kembali Tuhan Allah berfirman kepada kita semua. Lewat kebenaran firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Peliharalah kasih persaudaraan. Kalimat ini mengawali kita untuk masuk ke dalam 3 ayat yang menjadi perenungan kita bersama-sama pada hari ini. Kembali lagi, kita diajak untuk melihat arti sebuah kasih. Berbicara mengenai kasih, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita pasti mengetahui bahwa ada banyak sekali bentuk kasih yang sudah Tuhan Allah ajarkan kepada kita untuk bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bentuk kasih dari sekian banyak bentuk yang ada telah dijelaskan dan diutarakan dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama tadi. Dalam Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bentuk kasih itu ialah sikap menghargai. Sikap menghargai adalah sikap manusia yang paling sederhana, tetapi seringkali susah untuk dilakukan. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus juga menyadari bahwa sikap menghargai adalah salah satu sikap yang sangat penting untuk ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Sikap menghargai harus diadopsi dalam kehidupan umat Allah. Tetapi Paulus juga sadar bahwa pada saat mewujudkan serta mempertahankan sikap menghargai itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Itulah sebabnya mengapa dalam Efesus 2 ayat yang ke-19, di mana ayat ini juga menjadi ayat introitus kita bersama dalam minggu ini, Paulus mengatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dari kalimat yang Paulus ucapkan dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 ini secara tersurat Paulus mau mengatakan bahwa mereka harus saling menghargai satu dengan yang lainnya atas dasar firman ini. Karena mereka adalah kawan sewarga orang-orang kudus. Mereka jemaat di Efesus sudah menjadi anggota keluarga Allah. Mereka bukan lagi orang asing. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus saat ini. Sekalipun kita bukan salah satu dari jemaat yang berada di Efesus, tetapi sesungguhnya Efesus 2 ayat yang ke-19 yang diucapkan oleh Paulus ini juga ditujukan kepada kita warga jemaat GKPB Hosana Kwanji, kepada kita warga jemaat GKPB lainnya, bahkan juga kepada kita warga jemaat gereja lainnya yang pada saat ini juga merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah kawan sewarga orang-orang kudus. Dan kita semua ini adalah anggota keluarga Allah. Dan kita tahu Tuhan Allah lah yang menjadi kepala keluarga para orang percaya. Kepala keluarga para orang kudus. Sehingga di dalam keluarga Allah tidak ada satu pihak lebih hebat daripada pihak yang lain.
Tidak ada seseorang yang tidak dianggap oleh karena kelemahan yang ia miliki. Tetapi semua sama di mata Tuhan. Memang Tuhan Allah menciptakan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kita memiliki talenta kita masing-masing. Kita memiliki kelebihan dan juga kekurangan kita masing-masing. Tetapi pada saat Tuhan Allah menciptakan kita dengan berbeda, bukan berarti tujuan Tuhan adalah menjatuhkan kita karena perbedaan itu, tidak. Tetapi sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan Allah pada saat menciptakan perbedaan di antara kita ialah supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena tadi kita memiliki kelemahan serta kelebihan kita masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan Allah menciptakan kita manusia sebagai sosok makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang percaya harus bisa tetap hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jika kita sebagai anggota keluarga Allah tidak saling menghargai, maka Allah sebagai kepala keluarga, Beliau akan sesekali memperingatkan kita dengan tegas sebagai bentuk kasih Allah kepada kita sebagai umatnya. Kasih bukan hanya berbicara tentang segala sesuatu yang lemah lembut saja, tetapi terkadang kasih juga harus secara tegas dalam hal mendidik seseorang. Sama halnya seperti orang tua yang mendidik anak-anak mereka. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan kasih dalam bentuk saling menghargai? Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan bagaimana cara yang tepat dalam menghargai sesama kita. Ayat pertama dalam Ibrani 13 mengatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah. Sidang jemaat, saya mengajak kita semua untuk menggarisbawahi kata perintah ini. Peliharalah. Saat kita menilai sesuatu yang bisa menghasilkan hasil yang positif, hasil yang baik, pasti normalnya kita sebagai manusia akan memelihara hal tersebut. Dan hal inilah yang menjadi dasar mengapa Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Karena kasih persaudaraan adalah sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Bahkan kasih persaudaraan seringkali membawa dampak yang positif, seringkali membawa sesuatu hal yang baik bagi kehidupan setiap orang yang mampu untuk memelihara kasih persaudaraan tersebut. Dan saat kita memutuskan untuk memelihara sesuatu, maka akan ada usaha keras yang harus kita lakukan. Sehingga dalam hal apapun, dalam peristiwa bagaimanapun, jatuh bangun kita, kalau kita sudah memutuskan untuk memelihara sesuatu, maka kita akan memelihara hal tersebut. Pada saat kita memutuskan untuk memelihara tali persaudaraan, kasih persaudaraan, maka sekalipun hal-hal tidak baik terjadi sekitar kita, maka kita tetap berusaha bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memelihara persaudaraan atau kasih persaudaraan di antara kita. Kasih persaudaraan ini dapat kita praktikkan terlebih dahulu bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Jika dalam keluarga kita mampu dapat memelihara kasih persaudaraan ini, maka sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya pun dapat kita wujud nyatakan antara kita bersama dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Sehingga di dalam keluarga suami istri akan saling menghargai, begitu pula antara orang tua dan juga anak-anak. Tidak ada yang memaksakan kehendak mereka untuk terjadi dengan keegoisan masing-masing. Istri akan tetap menghargai suami, sekalipun mungkin pendapatan suami tidak sama seperti pendapatan sebelumnya oleh karena pandemik saat ini. Istri akan selalu menghargai suami dengan cara mendukung setiap apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat dalam keluarga. Istri akan selalu mendukung suami pada saat suami berbicara, pada saat suami mencoba untuk mengeluarkan ide melakukan usaha di dalam keluarga. Begitu pula dengan suami.
Suami juga harus menghargai posisi istri menjadi sosok penolong, sama seperti yang Tuhan Allah firmankan dalam Kejadian pada saat Tuhan Allah menciptakan Hawa menjadi pendamping daripada Adam. Di mana posisi perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai seorang penolong, bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga. Begitu pula hubungan antara anak dan orang tua. Anak juga seharusnya menghargai orang tua dengan cara tidak selalu membangkang dengan setiap perkataan-perkataan, dengan setiap nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Karena bagaimanapun juga orang tua akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Begitu pula sebaliknya. Orang tua pun harus menghargai anak-anak dengan cara memberi ruang, memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pemikiran mereka. Hal-hal apa saja yang menjadi rencana mereka terhadap masa depan dirinya sendiri, juga rencana di dalam keluarga. Jikalau suami istri, bahkan orang tua dan anak mampu saling menghargai satu dengan yang lainnya, maka pada saat kita sudah terlatih untuk menumbuhkan sikap saling menghargai di dalam keluarga, maka sikap saling menghargai ini juga dengan sendirinya akan terpancar kepada orang-orang yang ada di luar keluarga kita, pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya, mengapa pada ayat yang kedua, barulah Paulus mengatakan, berilah tumpangan kepada orang. Karena saat situasi pribadi kita, saat situasi keluarga kita sudah dipenuhi dengan kasih yang tulus, sudah dipenuhi dengan sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya, maka kita siap untuk menyalurkan kasih tersebut kepada orang lain. Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua, kata memberi tumpangan di sini sebenarnya mau menggambarkan bagaimana pribadi kita dituntut untuk bisa selalu menolong. Menolong kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bukan pada saat kita mau menolong kita melihat dulu imbalan apa ya kira-kira yang akan saya dapatkan setelah saya menolong orang ini. Atau pada saat kita menolong jangan hanya kita pikirkan bagaimana embel-embel orang yang akan kita tolong tersebut. Karena dikatakan sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Maksudnya adalah saat kita mampu menjamu, saat kita mampu menolong semua orang yang memang membutuhkan pertolongan kita, dari sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, mereka adalah utusan Tuhan yang bukan hanya untuk ditolong. Justru mereka akan membawa atau melengkapi sukacita kita di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi itulah sebabnya mengapa saat kita menolong orang, saat kita menjamu orang, saat kita berbuat baik kepada orang, jangan pilih-pilih. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Dan pada ayat yang ketiga, Paulus mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya, marilah kita memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi pada saudara kita, apa yang menjadi pemikiran atau apa yang menjadi keluh kesah dari saudara kita, kita pun patut merasakannya sebagai sesama mereka. Saat kita diperhadapkan dengan orang-orang hukuman, saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang diperlakukan secara sewenang-wenang, jangan semena-mena di atas mereka. Jangan justru kita ikut menindas segala apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena tadi dikatakan selama kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita untuk masa depannya. Oleh sebab itu, saat kita mampu memiliki prinsip ikut merasakan apa yang saudara kita rasakan,
ikut merasakan apa yang saudara kita alami, maka kita pun akan dapat menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Bagaimanapun status mereka, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menghargai mereka sebagai sesama kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam pembacaan kita saat ini, kita bisa simpulkan bahwa kasih yang dimaksudkan intinya adalah tidak ada motif tertentu, tidak ada modus tertentu saat kita melakukan sebuah kebaikan kepada sesama kita. Jadi, jika kita mau menerapkan kasih, harus kita terapkan secara murni. Kita terapkan dengan tidak main-main, kita terapkan dengan tidak berpura-pura, kita terapkan dengan tidak munafik dan lain sebagainya. Dan kasih paling sederhana dapat kita wujudkan dengan hargai semua orang. Dengan cara kita mulai menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Saat kita bersama dengan anggota keluarga kita mampu mewujudkan kasih dalam hal menghargai sesama, maka dengan demikian kita siap untuk meneruskan kasih dengan cara menghargai semua orang kepada orang-orang yang ada di luar keluarga kita. Maka kita pun akan dapat menjadi berkat dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.